Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan padamu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tadi dibacakan oleh Kaila adalah surah Al-Baqarah ayat 220. Dan langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Kiai Aib Saipullah dengan tema keutamaan menyantuni anak yatim piatu. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan seluruh pemirsa dan jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam kesehatan, dalam keberkahan, kelancaran, kemudahan dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibacakan oleh Ustazah Kaila tadi merupakan di antara ayat yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan anak yatim, memperhatikan anak yatim, termasuk menyantuni anak yatim. Ayat ini diawali dengan fid dunya wal akhirah, berkaitan dengan ayat sebelumnya. Lalu kemudian Allah berfirman wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama ahli tafsir dalam kitabnya mengutip perkataan Sidna Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, di mana Ibnu Abbas mengatakan ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Rasulillah. Aku tidak pernah melihat satupun kaum yang lebih baik dari sahabat Rasulullah. Mereka luar biasa.
Kenapa? Ma sa'aluhu illa an 13 mas'alatan kulluhunna fil Quran. Para sahabat Rasulullah itu enggak pernah bertanya kepada Rasulullah kecuali yang penting-penting saja. Dan kata Ibnu Abbas, para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali 13 masalah saja yang semuanya ada dalam Al-Quran, di antaranya ayat tadi. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Para sahabat bertanya kepada Anda ya Rasulullah tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair. Berbuat baik dengan mereka adalah kebaikan. Para ulama mengatakan ayat ini merupakan di antara ayat yang sangat agung, di mana Allah memerintahkan kita perlu dan harus memerhatikan mereka. Karena sebagaimana telah disinggung oleh Al-Faqir, kata para ulama, anak yatim termasuk makhluk Allah yang mendapatkan perhatian luar biasa. 23 kali Allah menyebut kata yatim dalam Al-Quran dengan semua bentuknya dalam 22 ayat. Dalam 22 ayat, baik dalam bentuk mufrad al-yatim, musanna yatimaini, atau jama' al-aitam. Kata para ulama, Allah menyebut kata al-yatim dalam bentuk mufrad 5 kali. Misalnya dalam surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar, al-ma'un ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kata al-yatim mufrad dengan al 5 kali Allah sebutkan. Sementara kata yatiman dengan bentuk nakirah bukan ma'rifat disebutkan 3 kali kata para ulama. Di antaranya dalam surah Al-Balad, yatiman za maqrabah atau miskinan za matrabah, yatiman. Atau misalnya Allah menyebutkan dalam ayat yang lain dengan bentuk jama' al-aitam, al-yatama. Allah sebutkan kata para ulama sampai 14 kali Allah menyebutkan kata yatama. Di antaranya ayat tadi, wa yas'alunaka 'anil yatama, anak yatim. Ini artinya betapa Allah memberikan perhatian dan penegasan kita seorang muslim harus memperhatikan mereka anak yatim. Bahkan bukan hanya itu, Allah dengan tegas memerintahkan harus berbuat baik dengan mereka. Bahkan Allah gandengkan perintah berbuat baik dengan anak yatim langsung dengan perintah beribadah menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembah Allah. Kata para ulama, apapun yang digandengkan dengan perintah menyembah Allah semuanya mulia dan istimewa. Di antaranya berbuat baik dengan anak yatim. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu berbahagia, saking agungnya kedudukan anak yatim, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah selalu mendahulukan kata yatim daripada orang miskin dalam Al-Quran. Dan tidak semata-mata Allah mendahulukan kata yatim dari miskin, kecuali menunjukkan bahwa perhatian dan perlakuan kita dengan baik kepada anak yatim harus melebihi daripada yang lainnya. Misalnya tadi An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, lalu wal yatama, baru kemudian wal masakin. Al-Baqarah, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, lalu wal yatama, lalu wal masakin. Yatim dulu, kemudian orang miskin. Kemudian ayat yang lainnya misalnya fa ammal yatima fala taqhar, lalu wa ammas sa'ila, orang miskin. Ayat yang lain misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, lalu yang kedua wala yahuddu ala ta'amil. Selalu anak yatim disebutkan yang pertama ibu, artinya perhatiannya harus luar biasa untuk mereka. Bahkan bukan hanya itu, Allah juga dalam Al-Quran memberikan perhatian khusus, jangan lupa dengan sebagian rizki sisihkan pada mereka. Sampai paling tidak ada 5 ayat Allah memerintahkan menyisihkan sebagian rizki untuk mereka. Ketika berbicara tentang infak, nafkah dalam Al-Baqarah, Allah memerintahkan harus berinfak pada mereka anak yatim. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, katakan infakkan itu yang pertama untuk orang tua. Qul
falil walidaini, ma antum min khairin falil walidaini wal aqrabin, kerabat, wal yatama, kemudian anak yatim. Allah perintahkan menyisihkan sebagian rizki kita dengan anak yatim. Lalu yang berikutnya ayat yang keduanya tentang masalah sedekah. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Infak sedekah dahulukan juga anak yatim. Artinya kita harus menyisihkan kepada mereka untuk berbagi termasuk dengan masalah harta. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira, ana wa kafirul yatama aw wa kafirul yatimi fil jannati hakadha, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Aku kelak di surga akan dengan orang yang ngurus anak yatim begini di surga. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan kafil ai al-qayyim bi amrihi wa masalihi, menjaganya, menyantuninya, menghormatinya dan memuliakannya. Bahkan yang terakhir Nabi Muhammad menegaskan siapa yang menyantuni anak yatim, memberikan makan pada anak yatim, berbagi dengan anak yatim, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan hati yang keras. Kata Rasulullah, apakah anda mau hati anda menjadi lembut dan anda semua hajat anda Allah kabulkan? Mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Yang ketiga, wa'at'imhu min ta'amik, dan berikan makanan dari makananmu untuk mereka. Maka yalin qalbuk, hatimu akan lunak. Kemudian tudrik hajataka, semua keinginan akan Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Saifullah. Silakan Ibu yang mau bertanya, ada langsung. Aduh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya mau bertanya, nama saya Siti Khadijah. Yang saya tanyakan, apakah anak yatim piatu yang kaya masih bisa kita santuni? Dah itu Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kalau yang kaya gimana Kiai gitu kan, anak yatim tapi bisa disantunin juga enggak? Atau gimana bentuk kasih sayangnya terhadap anak yatim yang kaya? Makasih, silakan. Barakallah, ini pertanyaan bagus sekali Ustaz David yang berbahagia. Allahu Akbar, Ibu terima kasih. Barakallah fiik wa jazakillah khairan katsira. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan tahillu shadaqatut tatawwu'i lil aghniyai bila khilaf. Boleh kita berinfak bersedekah yang sunat sekalipun untuk orang kaya. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Saya mengeluarkan infak sedekah hukumnya sunat. Ada orang kaya kita kasih, ada anak yatim dia kaya kita kasih. Semua ulama sepakat boleh. Yang enggak boleh itu untuk zakat. Oh. Karena zakat dalam surat At-Taubah, Ustaz David yang berbahagia menegaskan orang-orang, Al-Baqarah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnis sabil. Enggak ada disebutkan anak yatim. Iya. Zakat gak boleh untuk anak yatim. Tapi kalau anak yatim itu miskin, boleh kita berikan zakat pada mereka. Hanya bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Tapi kalau infak sedekah yang lainnya silahkan. Lalu kata Imam An-Nawawi meneruskan perkataan beliau, wa tazuju daf'uha ilaihim wa yuthabu dafi'uha 'alaiha walakinnal muhtaja afdal. Kata beliau, jadi kalau kita memberikan infak kepada orang kaya yang sunat, termasuk anak yatim yang kaya tadi, maka kita dapat pahala. Hanya memberikan kepada yang memerlukan itu lebih baik dan lebih utama. Dan anak yatim Ustaz yang berbahagia, Pak David dan Bapak Ibu berbahagia, Allah perintahkan untuk kita santuni bukan karena miskinnya, tapi karena yatimnya. Karena bapaknya tidak ada. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya siapa yang harus diinfakkan, mereka berinfak pada siapa? Di antara menyebut anak yatim. Ketika bicara sedekah yang paling baik berikan kepada siapa? Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama, pada anak yatim. Jadi boleh memberikan infak sedekah kepada anak yatim, menyantuni anak yatim sekalipun mereka orang kaya, dengan catatan infak sedekah yang hukumnya sunat bukan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Aib Saifullah. Kita udah dapat ilmu hari ini ya. Jadi menafkahi atau menginfakkan harta ke anak yatim yang kaya nggak apa-apa.
Kalau zakat nggak boleh kasih ke anak yatim. Tapi kalau miskin anak yatimnya boleh, silakan. Jadi Tapi konteksnya karena miskinnya, bukan karena anak yatim. Bukan karena Betul. Nah, tapi juga kan kalau bicara anak yatim tidak hanya melulu harta, Kiai Betul ya. sekali. Tapi juga harus ada perhatian kita, kasih sayang kita kepada mereka. Ini yang kadang-kala mungkin kalau maaf di panti-panti itu sering anak-anak datang diasuh di sana. Betul. Mereka nggak cuma butuh uang ibu, nggak cuma butuh pakaian yang ibu berikan atau bapak berikan, tapi juga kalau ibu hadir bisa memberikan kasih sayang juga kepada anak-anak yatim. Bahkan kalau boleh ada hadis satu luar biasa. Silakan. Silakan. Jangankan kita berbuat baik, ngusap rambut anak yatim pahalanya luar biasa. Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, wa qala akhrajahu At-Tabrani, juga disampaikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man masaha ra'sal yatimi." Siapa yang mengusap rambut anak yatim, diusap aja. Hanya ngusap aja. Apa kata Rasulullah SAW? Kanat lahu bikulli sya'ratin massat alaiha yaduhu hasanat. Setiap satu rambut yang kena dengan tangan orang yang mengusapnya, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan untuknya. Lalu kata Rasulullah, man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu. Siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau yang laki-laki yang berada di dalamnya, ana wa huwa fil jannah kahataini. Aku bersama dia di surga kelak akan begini. Usap rambutnya saja. Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustadz. Saya jadi ingat Ibu pernah kita pergi ke panti asuhan ya. Itu anak-anak usia mungkin 2 tahun, 3 tahun. Mereka makan udah ada, tapi mereka cuma minta bapak gendong, bapak ibu gendong, cuma minta gendong. Minta dielus, minta digendong. Ya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Ayo mudah-mudahan kita dilembutkan hati kita untuk peduli terhadap anak yatim. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi di Cahaya Hati Indonesia.